بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال السميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم. Kita masih membahas sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20 di bagian yang keempat, yaitu bagian sifat Allah yang keempat yang disebut dengan sifat ma'nawiyah yang berjumlah 7, yaitu apa? Sami'un basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Yang berjumlah 7 tersebut ya menandakan sifat tersebut harus ada di samping zat yang ada yang kita yakini. Contoh, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Ya, maka sifat Allah yang Maha berkuasa itu adalah disebut dengan sifat ma'ani. Kemudian dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan Allah menciptakan alam semesta, disebut dengan sifat ma'nawiyah. Itu perbedaan antara ma'ani dengan ma'nawiyah. Seperti ada orang mengatakan, ya, Ronaldo pemain terbaik di dunia, pemain bola terbaik di dunia. Kata siapa? Oh, semua orang tahu. Mana buktinya? Dibuktikan dengan permainan beliau, skill beliau, kemudian nilai transfer termahal, kemudian gol yang dicetak terbanyak, kemudian trofi-trofi yang diraih. Ronaldo-nya pemain hebat. Dibuktikan dengan apa? Dengan gol dan trofi yang beliau terima. Trofi yang beliau terima itu adalah ma'nawiyah. Begitu cara memahami ma'ani dan ma'nawiyah. Ya, artinya ketika seseorang meyakini Allah Maha Kuasa, maka dia harus membuktikan kekuasaan Allah. Ya, dan itu hukumnya wajib. Ya, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mengimani. Ya, mengimani Allah, betul. Tapi ingat, Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk mengimani Allah, tapi juga membuktikan ya bahwasanya Allah itu pantas untuk diimani. Nah, inilah yang membedakan ya antara orang yang benar-benar beriman kepada Allah dengan orang-orang yang belum benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan diuji keimanan kita. Ya, ketika kita mengatakan amanna, cukup? Tidak. Tapi dibuktikan keimanan kita dengan apa? Meyakini ya apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini ciptaan ini, alam semesta ini adalah ciptaannya, meyakini bahwasanya yang mengatur kehidupan ini di bawah kekuasaannya. Nah, itulah sebagai tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya sifat ma'nawiyah bagi Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah apa? Yaitu al-basir. Al-basir artinya adalah yang maha melihat. Annahu ta'ala mausufun bi sifatil basri
bila wasitatil ain au ghairi dzalik. Allah disifati dengan sifat al-basir. Ya, sebagaimana saya ceritakan kemarin. Ya, jangan pakai lam tapi pakai r, pakai ra. Basir bukan basil. Kalau basil artinya bawang. Ya, artinya bawang. Jangan pula ya basil, ya basil, ya basil. Lalu dikasih bawang sama Allah nanti. Ya basir pakai ra, yang maha melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Ya. Maha melihatnya Allah itu disifati dengan apa? Kalau melihatnya kita disifati dengan apa? Dengan alat perantara, yaitu mata. Ya. Mata ini adalah perantara. Tanpa mata kita tidak bisa melihat. Berarti mata ini perantara, dan kita untuk melihat butuh kepada perantara. Tanpa ada perantara, apa kita bisa melihat? Tidak bisa. Apakah ada manusia yang bisa melihat tanpa mata? Tidak ada. Kita jangan berbicara tentang bab karomah dulu, bab mukjizat dulu, tapi kita berbicara tentang konteks pada umumnya. Kalau misalkan kita bicara bab karomah, bab mukjizat, itu urusan lain, itu keistimewaan. Ya, seperti Nabi Allah, ayahnya Nabi Allah Yusuf, siapa? Nabi Allah Yakub. Ya, selama 40 hari menangis. Ya, lama kelamaan apa? Hitam matanya itu kemudian memutih. Tapi dia bisa tahu Nabi Allah Yusuf itu di mana. Nah, itu mukjizat. Tidak bisa kita samakan dengan orang awam atau orang umum. Alat perantara untuk melihat. Ya. Nah, kemudian tanpa perantara kita tidak akan bisa melihat. Itulah menunjukkan kalau kita ini makhluk, memerlukan perantara. Tanpa perantara kita tidak bisa. Berdiri kita perlu perantara. Perantaranya apa? Tempat, lantai. Duduk kita perlu perantara. Bisa kita perlu perantara. Melihat kita perlu perantara. Berbicara kita perlu perantara. Mendengar kita perlu perantara. Adapun Allah Subhanahu wa taala bila wasitati kal aini au ghairi dzalik. Adapun kalau Allah bagaimana? Apakah melihatnya memerlukan perantara? Tidak. Allah tidak memerlukan perantara. Kenapa? Ketika memerlukan perantara berarti memerlukan kepada selain Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan apa? Mukhalafatun lil hawadits qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya apa? Berdiri sendiri. Berdiri sendiri maksudnya apa? Tidak memerlukan sesuatu. Tidak memerlukan perantara. Ya. Tidak memerlukan sesuatu dan tidak memerlukan perantara. Fasubhanahu yabsiru kulla syai'in zahir wa batin. Maha suci Allah yang dapat melihat, ya, baik yang tampak bagi kita atau yang tidak tampak bagi kita. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, Innallaha huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang maha mendengar dan yang maha melihat. Wadiddul basar, dan kita wajib memustahilkan, meniadakan. Apa itu? Lawan daripada sifat maha melihat bagi Allah. Kalau kita meyakini Allah maha melihat, maka kewajiban kita setelah itu ada apa? Yaitu menafikan, meniadakan, menolak sifat mustahil bagi Allah. Ya, apa? Yaitu al-umyu, buta. Kalau ada orang mengatakan buta, Allah buta, kita wajib ya menolak. Ya, kita wajib menepis, meniadakan. Kenapa? Karena kita meyakini Allah maha melihat. Tidak boleh ada orang mengatakan Allah tidak melihat, Allah tidak mengetahui, Allah tidak memandang, Allah tidak mengetahui. Ya, berarti Allah buta. Maka
maka kita wajib menolak. Kenapa? Karena kita orang yang meyakini Allah Maha melihat. Jadi kalau ada misalkan orang mengatakan Allah tidak melihat kali ya, lalu kita diam, berarti kita juga meniadakan sifat Maha melihat bagi Allah, menyetujui atau mengiyakan sifat mustahil bagi Allah. Kita tidak boleh diam. Tugas kita untuk apa? Meniadakan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak mendengar doa saya, Ustaz? Allah Maha mendengar. Ya. Kalau kita mengatakan apakah Allah tidak mendengar doa saya, Pak Ustaz? Ya, barangkali doa ente tidak didengar oleh Allah. Kenapa pula? Bisa jadi Allah sibuk dengan doa orang lain. Tidak boleh. Kalau seperti itu, berarti kita meniadakan Allah itu Maha mendengar. Apa arti Maha mendengar? Yang kita bahas kemarin, mendengar segala sesuatu. Siapapun yang berdoa didengar oleh Allah. Yang angkat suara, yang memelankan suara, yang melalui hati, ya, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meminta di masjid, yang meminta di luar masjid, yang meminta di barat, yang meminta di timur, semuanya didengar oleh Allah. Tapi sekali lagi, hak Allah untuk mengabulkan doa siapapun. Ya, begitu juga dengan Maha mendengar. Kalau ada yang mengatakan Allah tidak melihat, kita wajib menepis, meniadakan. Kenapa? Karena itu adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa naqsun muhalun. Adapun sifat buta adalah sifat yang mustahil ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Musa al-Asy'ari qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas irba'u urfuqu bi anfusikum wahfadhu aswatikum ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wa la ghaib innahu ma'akum innahu sami'un qarib tabarakasmuhu wa ta'ala jaddu. Di mana Abu Musa al-Asy'ari berkata, suatu hari kami bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakunna idza asyrafna ala wadin halalna. Maka ketika kami berada di suatu tempat, ya. Kemudian kami halalna, membaca tahlil. Nah, ini dalilnya. Ya, kalau ada mengatakan tahlil, tidak ada dasarnya ini. Fakunna asyrafna idza asyrafna ala wadin halalna, pakai hak bukan hak. Kalau halalna berarti kita saling mengikhlaskan, tapi pakai hak. Halalna berarti kami atau kita saling mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahasa kita disebut dengan apa? Tahlilan. Bahasa kita disebut dengan tahlilan. Nah, ini halalna, kami mengucapkan la ilaha illallah. Wa kabbarna, dan kami mengucapkan takbir. Ketika sahabat menceritakan tentang kami membaca kalimat la ilaha illallah, kami mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti menandakan bahwasanya mereka membaca dalam keadaan keras. Mereka membaca dalam keadaan keras, bukan mereka membaca dalam keadaan pelan. Kalau mereka membaca dalam keadaan pelan, niscaya Abu Musa al-Asy'ari tidak akan mengatakan kami sedang membaca, mengangkat suara kami. Tentu mereka, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan masing-masing dari kami membaca tahlil, takbir, tasbih dalam keadaan pelan. Nah, sebenarnya dalil-dalil itu sudah sangat jelas. Ya, menceritakan bagaimana sahabat itu membaca tahlil dengan suara keras, membaca takbir dengan suara keras. Ya, di samping ada orang yang mengatakan tidak boleh membaca dalam keadaan keras, haram membaca dalam keadaan keras, bid'ah membaca dalam keadaan keras. Ya, ini menandakan bahwasanya barangkali yang menuduh itu kurang lengkap pengetahuannya. Ya, pengetahuannya kurang lengkap. Sudah jelas sebenarnya. Para sahabat itu mengatakan kami duduk membaca takbir, membaca tahlil.
Kalau sudah seperti itu, tentu mereka membaca dalam keadaan keras. Tidak mungkin mereka baca dalam hati. Abu Musa al-Asy'ari baca dalam hati. Sahabat yang lain, Abu Hurairah, baca dalam hati. Apakah dia tahu apa yang dibaca di dalam hati setiap manusia? Tidak tahu. Ya, kita tidak tahu perkara batin. Nah, maka kemudian wakabbarna, dan kami mengucapkan kalimat takbir. Irtafa'at aswatuna. Nah, ini meninggi suara kami. Jadi artinya apa yang mereka baca dari kalimat takbir dan dari kalimat tahlil itu dalam keadaan suara tinggi. Dalam keadaan suara tinggi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, irba'u irfuqu bi anfusikum, berlakulah lemah lembut terhadap diri kalian. Wakhfadhu aswatikum, dan rendahkanlah suara kalian. Ala anfusikum, terhadap diri kalian. Fa innakum la tad'una asam wala ghaib, innahu ma'akum, innahu sami'un qarib, tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu." Sesungguhnya kalian tidak sedang meminta dan memohon kepada zat yang tuli dan zat yang tiada. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha dekat terhadap hamba-hambanya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan Maha tinggi. Artinya di sini Rasulullah menegur sahabat yang pada saat itu mengencangkan dan mengeraskan suaranya ketika membaca takbir dan tahlil. Bukan di sini artinya melarang ya kita membaca kalimat takbir dan tahlil dengan suara keras, bukan. Tapi di sini ada konteks di mana Nabi melarang. Kenapa Nabi melarang? Pada saat itu bisa jadi para sahabat harus meyakini bahwasanya ketika meminta kepada Allah tidak mesti dengan suara keras. Ada kalanya meminta kepada Allah dalam hati. Ada kalanya meminta kepada Allah dengan suara lirih. Ada kalanya minta kepada Allah dengan mengangkat suara. Kenapa? Masing-masing itu ada konteksnya. Ketika mengangkat suara, ada kalanya seseorang itu perlu mengangkat suara supaya apa? Bertambah rasa takut kepada Allah. Bertambah rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lihat ya bagaimana ya di akhir Ramadan ya kita melihat Imam Masjidil Haram itu mengangkat suaranya ketika membaca doa qunut, dan itu diiringi dengan teriakan-teriakan tangisan. Apakah bertolak belakang dengan dalil ini? Tidak bertolak belakang. Kenapa? Karena sambil seseorang itu merasakan nikmatnya berdoa, sambil dia itu mengangkat suara. Dan Allah suka ketika mendengar suara kita itu meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang nyanyi, kalau orang sudah doyan nyanyi itu tambah keras suaranya. Ya, kalau dia tambah keras suaranya, tambah nikmat. Ya, saking nikmatnya, ya, bisa-bisa apa? Dia lupa dengan waktu. Ya. Begitu juga dengan doa. Ada orang yang berdoa itu mengeraskan suaranya supaya apa? Tambah nikmat memohon kepada Allah. Tapi ingat, mengeraskan suara tanpa harus mengganggu orang lain. Tanpa harus mengganggu orang lain yang sedang ibadah barangkali, yang sedang istirahat barangkali. Kenapa? Karena mereka punya hak yang sama dengan kita. Di saat kita punya hak untuk beribadah kepada Allah, mereka juga punya hak untuk istirahat. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada sahabat yang kedua, ya, bahwasanya apa? Bahwasanya ya para sahabat barangkali pada saat itu mereka ya hanya mengetahui cara meminta kepada Allah dengan suara keras. Padahal di sisi lain Rasulullah mengajarkan kepada mereka melalui kejadian ini, ternyata meminta kepada Allah tidak mesti dengan mengangkat suara. Boleh juga silahkan meminta kepada Allah dalam keadaan apa? Tidak mengeraskan dan mengangkat suaranya, yaitu melalui suara pelan atau lirih. Ya, bisa, dan semuanya itu diperbolehkan. Ya, selama tujuannya tidak mengganggu orang lain.
Wa dhiddul basar al-amyu. Itu penjelasan tentang makna sifat al-basir bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha melihat. Artinya maha melihat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang wajib kita imani. Allah Subhanahu wa taala maha melihat apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Bedanya kita apa? Bedanya kita hanya melihat yang telah terjadi, yang sedang terjadi, tidak dapat melihat apa yang akan terjadi. Maha melihatnya Allah dapat melihat di setiap tempat. Ya, dan melihatnya kita tidak bisa melihat di setiap tempat. Kalaupun kita bisa melihat di setiap tempat, maka kita memerlukan yang namanya alat CCTV, kamera, betul? Tanpa alat kita tidak bisa. Adapun Allah maha melihat bila wasitatin, tanpa alat, tanpa perantara. Kalau kita tanpa perantara tidak bisa. Tanpa perantara maka kita tidak akan memiliki apa? Kekuatan. Kita tidak akan memiliki yang namanya kekuatan tanpa perantara. Kekuatan untuk melihat, perantaranya adalah mata. Kekuatan untuk berbicara, perantaranya adalah suara. Kekuatan untuk mendengar, perantaranya adalah telinga. Tanpa perantara, maka kita tidak akan bisa melihat, berbicara dan mendengar. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha berbicara, maha mendengar tanpa yang namanya perantara. Kemudian al-mutakallimu, sifat ma'nawiyah selanjutnya adalah al-mutakallimu, yang maha berbicara. Sifatul kalam maknaha sifatun azaliyatun qa'imatun bidatih, munazzahatun 'anit taqaddum wat ta'akhur, منافية للسكوت وعدم الكلام، وكلامه تعالى قديم ليس بحرف ولا صوت نؤمن به ولا نخوض في كيفيته. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. Sifat mutakallim, Allah Subhanahu wa taala maha berkata-kata, berkalam, berbicara. Kalau kita istilahkan untuk mudah difahami, bagaimana mengimani sifat mutakallim bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah ini berbicara, maknaha sifatun azaliyatun qa'imatun bidzatihi. Artinya sifat kalam bagi Allah ini sudah ada sejak dahulu sebelum adanya waktu, yakni zaman maupun tempat. Waktu itu apa? Waktu itu sebelum Allah ciptakan yang namanya waktu, sifat mutakallim bagi Allah itu sudah ada. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, dan kalamullah yakni Al-Quran itu sudah ada ya dengan seiring adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya Allah itu wajib diimani dengan sifat yang namanya qidam. Apa itu? Adanya Allah tidak ada kaitan dengan waktu dan tempat. Ya, bermula tidak dengan waktu, berakhir tidak dengan waktu, bermula tidak pada tempat dan berakhir tidak pada tempat. Berbeda dengan kita, adanya kita itu bermula dengan waktu. Ada yang dilahirkan jam 10, ada yang dilahirkan jam 12. Dan tempat, ada yang dilahirkan di klinik, ada yang dilahirkan di rumah sakit, ada yang dilahirkan di rumahnya, ya, ada yang dilahirkan di tengah jalan berojol, ya kan? Ya, ada yang di pesawat, ada yang di kapal. Nah, kita manusia, adapun Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kaitan dengan waktu dan tempat. Adanya Allah tidak bisa dikaitkan dengan waktu. Adanya Allah tidak bisa dikaitkan dengan tempat. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan yang namanya waktu dan tempat. Nah, sifat mutakallim bagi Allah sifatun azaliyatun.
sifat yang sudah ada sejak kapan? Sejak dahulu, sebelum adanya waktu dan tempat. Qaimatun bidzatih. Ya, eksistensi sifat mutakallim bagi Allah tetap ada sebagaimana adanya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Ya. Tiadanya kita, tiada juga kalam bagi kita. Kalau kita sudah meninggal, apakah kita masih bisa berbicara? Tidak bisa. Ya. Ketika kita belum lahir, apakah suara kita sudah ada? Belum. Lahir kita, maka ada suara. Tiada kita, maka tiada suara. Itu hukum akal. Ya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ya, sifat mutakallim bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah azali, ya, qaimatun bidzatih. Munazzahatun 'anit taqaddum wa ta'akhur. Kalau Allah berbicara, kita juga berbicara, Ustaz. Ya. Tapi berbicaranya kita berbeda dengan berbicaranya Allah. Berbicaranya kita ini bermula dan berakhir. Kapan mula kita berbicara? Kapan kita bisa berbicara? Ya, mungkin kita bisa berbicara di usia 5 tahun. Ya, ada yang mula berbicara di usia 3 tahun barangkali. Bermulanya berkaitan dengan waktu. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara, bermulanya kapan? Tidak ada yang tahu. Kapan mula? Kapan awal Allah Subhanahu wa taala berbicara? Tidak ada yang tahu. Tanggal berapa? Ya, di tahun berapa? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau manusia ketika berbicara diketahui. Siapa yang mengetahui? Biasanya yang lebih dahulu hidup. Orang tuanya, kakaknya, abangnya. Betul tidak? Ya, orang tuanya bilang, ente udah mulai berbicara ketika usia 3 tahun. Ketika usia 5 tahun. Ketika usia 7 tahun. Itu sudah mulai berbicara. Dan bicaranya fasih. Berkaitan dengan waktu. Bermula dan berakhir. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tidak bermula dan tidak ada akhir. Munafiyatun lisukut wa adamil kalam. Ketika kita mensifati Allah itu maha berbicara, apakah di samping itu ada sifat diam bagi Allah? Kalau kita tidak mungkin berbicara terus. Ya, kenapa? Ya, capek, letih. Karena kita ini lemah. Sesuatu tidak akan kita bisa lakukan terus-menerus. Tidak mungkin. Ya, ada orang dari semenjak lahir sampai mati tidur terus. Tidak ada. Selama-lamanya tidur Ashabul Kahfi, dia kemudian bangun. Apakah ada orang dari lahir sampai mati tidak pernah tidur, terjaga terus? Tidak ada. Itulah kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Tidak mungkin ada orang yang kerjanya bicara terus. Ya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin juga ada orang yang diam terus. Ya, kita manusia inilah lemah. Dan tidak boleh meyakini di samping Allah itu maha mutakallim, kira-kira Allah itu diamnya kapan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena sifat diam itu menandakan lemah, kekurangan. Maka kita menolak. Karena itu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kalamuhu ta'ala qadimun laisa biharfin wala sautin. Baik. Sifat kalam bagi Allah, ya, tidak terdiri dari huruf, tidak terdiri dari suara. Kenapa? Karena huruf dan suara itu menandakan apa? Ada keterbatasan. Ya, dan itu menandakan bahwasanya ada kekurangan. Laisa biharfin wala sautin. Bagaimana caranya? Baik. Kita pernah tidak berkata bahwasanya suara hati? Pernah kan? Ya. Gimana? Jadi kata hati saya nolak, Pak Ustaz. Okey, kita semua pernah mengatakan demikian, kata hati saya. Betul tak?
Kalau toh kita bisa meyakini adanya suara, adanya kata, kalimat, kalam tanpa terdiri dari huruf dan suara yang itu berasal dari diri kita, kenapa kita tidak bisa meyakini apabila itu datangnya dari Allah? Banyak orang belum bisa menerima apabila dikatakan mengimani Allah itu berkalam tanpa huruf dan suara. Macam mana pula Ustaz? Tanpa huruf dan tanpa suara. Macam mana kita nak dengar? Macam mana kita nak mengungkapkan? Macam mana nak cakap? Ya. Sebenarnya tanpa kita menyelam sifat Allah, itu semuanya sudah ada dalam diri kita. Bagaimana seseorang meyakini mimpi bagian daripada padahal mimpi tidak dilihat dengan mata. Mimpi kejadiannya itu tidak di alamnya nyata. Bagaimana seseorang itu bisa yakin mimpi itu ada, padahal dia tidak melihat mimpi? Apakah mimpi itu dilihat dengan mata? Tidak. Tapi dia nyata, ada di dalam tidur, bagian daripada tidur. Orang meyakini kata hati, padahal itu tidak terdiri dari suara dan huruf. Nah, begitulah cara sederhana kita meyakini sifat mutakallim bagi Allah. Sudah dijelaskan oleh ulama-ulama akidah kita ketika kita meyakini kalamullah tak bila harfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara. Jadi ketika Allah menyampaikan wahyunya kepada para utusannya tanpa suara dan tanpa huruf, itu gimana caranya? Caranya sebagaimana kita mendengar apa yang ada di dalam hati kita. Apakah ketika kita mendengar apa yang ada di dalam hati kita melalui suara dan melalui huruf? Tidak. Tapi kita bisa mendengar. Begitu juga dengan para utusan Allah. Ketika mereka menerima wahyu dari Allah tanpa huruf dan tanpa suara, yang mereka dengar itu adalah yang muncul dari hati. Makanya para utusan Allah itu dipertegas oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, bukan berkata-kata dengan kata-kata yang biasa kita katakan, tetapi apa yang dikata oleh mereka para utusan Allah itu adalah semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nu'minu bihi wa la nakhudu fi kaifiyati. Simpelnya begini Bapak Ibu. Kalau kita meyakini Allah itu mutakallim, maha berkata-kata, maha berbicara, tanpa suara dan tanpa huruf, gimana cara simpel kita mengimani? Simpelnya mengimani itu adalah tanpa ingin mengetahui bagaimana caranya. Ya, tanpa ingin mengetahui bagaimana caranya. Gimana cara Allah berkata-kata tanpa huruf dan tanpa suara itu ya? Dicari tahu. Ya, ujung-ujungnya tidak ketemu. Tidak ketemu kecewa. Tidak ketemu kecewa. Kecewa pada akhirnya apa? Na'udzubillah, terpeleset di dalam akidah. Ya, terpeleset akidahnya. Padahal sudah ditegaskan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Merenung pada ciptaan Allah tanpa merenung akan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pengetahuan kita itu terbatas. Mau kita paksakan gimana? Ya, tidak bisa. Allah memberikan pengetahuan kepada kita itu supaya kita sadar dan paham bahwasanya kita manusia ini penuh dengan keterbatasan. Makanya kalau kita belajar peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi itu sampai ke Sidratul Muntaha. Apakah Sidratul Muntaha itu penghujung daripada ciptaan Allah? Ya, Sidratul Muntaha itu adalah penghujung dari ciptaan Allah yang disaksikan oleh baginda Nabi. Kenapa itu dikatakan muntaha? Penghujung. Disitulah batas pengetahuan manusia terhadap Allah. Jadi pengetahuan kita kepada Allah itu ada batasannya. Tidak ada orang yang bisa mengenal Allah itu seluas-luasnya tanpa batas.
Yang bisa mengenal Allah seluas-luasnya tanpa batas, siapa? Allah itu sendiri. Ya, makanya di awal ketika kita membahas tentang ma'rifat yang jumlahnya ada 4, ya, ada yang namanya ma'rifatul kasyfiyah, mengenal Allah ya dengan sangat luas tanpa ada sekat. Siapa yang mampu? Bukan manusia, bukan nabi, bukan malaikat, Allah itu sendiri. Ma'rifatullah an dzatihi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang hanya satu-satunya zat maha mampu, maha kuasa untuk mengenal dirinya secara luas. Adapun selain daripada Allah, makrifat kepada Allah itu ada batasannya. Dan kita tidak boleh memaksakan diri kita untuk mencoba mengenal Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita bisa mengenal secara luas dan tanpa batas. Karena pengetahuan kita ini terbatas. La nakhudhu fi kaifiyati. Tidak usah kita menyulitkan diri kita. Untuk apa? Menyelam, meneliti, ingin mengetahui secara pasti, secara detail bagaimana Allah itu berkalam. Tidak boleh. Qala ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Buktinya kalau Allah itu berkalam bagaimana? Firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Allah Musa. Bagaimana Allah berbicara dengan Nabi Allah Musa? Tidak juga kita dapatkan baik di dalam tafsir atau di dalam sejarah para nabi atau di dalam hadis bagaimana cara Nabi Allah Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja digambarkan, diceritakan Nabi Allah Musa ketika berbicara dengan Allah melalui munajat, melalui doa, melalui ibadah. Artinya Allah sudah menciptakan ruang, alat, dimensi. Apabila kita ingin berbicara dengan Allah, maka berbicara melalui ibadah. Ibadah itu adalah merupakan satu-satunya dimensi, satu-satunya ruang, satu-satunya tempat untuk kita bisa berdialog dengan Allah. Makanya Allah ciptakan yang namanya salat. Ya, Allah turunkan yang namanya Al-Quran. Allah perintahkan kita untuk berzikir. Karena itu semua adalah ruang, alat atau tempat untuk kita berbicara kepada Allah sebagaimana para nabi berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi ya cari cara yang justru menyulitkan kita untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala fallahu ta'ala amarna mukhbiran wa la ma'na li thubuti dhalika illa bi thubuti sifatil kalam lillahi ta'ala wa dhiddul kalam al-bukmu. Dan di situ ayat tersebut wa kallamallahu Musa taklima, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita ya bagaimana zatnya ya berkalam dengan para kekasihnya. Tapi ingat, Allah tidak pernah menetapkan bagaimana caranya. Allah mensifati dirinya dengan maha mendengar, maha melihat, maha berbicara. Tapi Allah tidak ada satupun dalil di dalam Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana cara Allah itu berbicara. Bagaimana cara Allah itu mendengar. Bagaimana cara Allah itu melihat. Kalau Allah tidak menjelaskan tentang zatnya, bagaimana caranya untuk melihat, mendengar, berbicara, kenapa kita memaksakan diri kita untuk mencari tahu? Sedangkan Allah sendiri tidak pernah menjelaskan. Kenapa Allah tidak menjelaskan? Khawatir kita ini justru terjerumus di dalam apa? Kekeliruan dan kesalahan. Ya, naudzubillah. Di sinilah rahmatnya Allah kepada kita. Wa dhiddul kalam al-bukmu. Dan adapun lawan daripada sifat Allah mutakallim, maha berbicara atau berkata-kata, yaitu al-bukmu, bisu. Ya, bisu itu adalah lawan daripada berkata-kata. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ya berjumlah 7 yang kita sebut dengan sifat ma'nawiyah.
mutataliyatun ihtimaman biha wa fihi tafsil wa la budda lil mukallafi ay ya'rifaha. Baik, sifat-sifat tersebut dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan sifat ma'nawiyah. Jumlahnya ada 7. Qudratun, iradatun, sam'un, basar, hayatunil ilmu, kalamunis, tamam. Faqudratun, iradatun, sam'un, basar, hayatunil ilmu, kalamun, istamar. Ada 7. Qudrat, iradat, sam'un, basar, hayat, ilmun, kalam. Ini sifat ma'nawiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. La budda lil mukallafi ay ya'rifaha. Kita semua ini yang mukallaf ya harus mengetahuinya. Harus mengetahuinya. Karena ini adalah pondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Karena di akhir zaman ya yang namanya fitnah akidah itu sangat luar biasa. Tidak sedikit ya kita melihat ya barangkali di medsos ya di media sosial orang-orang itu meragukan akan apa? Akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat bagaimana orang-orang itu melakukan sesuatu yang dapat mengeluarkan dia itu daripada keimanan. Kenapa? Karena mereka tidak punya pondasi. Ya, ketika pondasi itu tidak diperkuat, maka ya sekuat apapun amal ibadah yang kita lakukan itu pada akhirnya tidak akan memberikan kekuatan pada keimanan. Jadi mempelajari ilmu tauhid itu hukumnya wajib. Selain kewajiban kita beribadah, salat, puasa, menunaikan zakat ke tanah suci, di samping itu juga kita punya kewajiban untuk menjaga keimanan kita. Menjaga keimanan kita ini memang diantaranya dengan ibadah, tapi diantaranya juga adalah dengan keyakinan. Tidak sedikit ada orang yang beribadah, namun di samping itu keyakinannya kepada Allah itu tidak bertambah kuat. Ya, bertambah lemah. Dengan apa? Dengan hal-hal yang dia lakukan barangkali tanpa dia sadari. Ya, seperti apa? Seperti dia berkata bahwasanya Allah tidak adil. Allah, dengarkanlah doaku. Dikiranya Allah tidak mendengar doanya. Ya. Padahal Allah Maha mendengar. Ya, kenapa Allah berlaku baik kepadanya? Kenapa tidak berlaku baik kepada saya? Ya, itu semua bisa memicu ya keroposnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah kita yakini. Ya, lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Hidup, Allah Maha Mengetahui, dan Allah Maha berkata-kata. Ya, kita akan temukan ya di zaman sekarang ini ya sebagian saudara-saudara kita melakukan sesuatu yang secara tidak langsung dia mempertontonkan bahwasanya keimanannya itu sedang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, pakaian keimanannya itu sedang apa? Sedang dilucuti oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sadari. Sebab apa? Sebab dia tidak mau tahu tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di saat bapak-bapak atau ibu-ibu sedang mencari rezeki. Ya, kewajiban kita mencari rezeki. Karena Allah tidak menurunkan rezeki begitu saja tanpa didahului dengan yang namanya usaha. Usaha itu adalah sebab untuk kita mendapatkan apa yang dihasilkan daripada sebab, yakni akibat. Tapi di samping kita mencari rezeki, kita juga harus meyakini bahwasanya Allah sudah tentukan masing-masing di antara kita itu rezekinya. Tidak akan tertukar jatah kita dengan jatah orang lain. Walaupun menurut kita jatah kita kenapa sedikit, jatah orang lain kenapa banyak? Karena ketentuan Allah itu adalah yang maha baik.
Karena bisa jadi kalau ditukar, bagian kita yang paling banyak, bagian orang lain yang menjadi sedikit, akan menjadikan kita kurang bersyukur. Ya, akan menjadikan kita itu kurang bersyukur. Karena Allah melihat kita ini bisa bersyukur, maka kita diberikan rezeki yang barangkali menurut kita sedikit, supaya rasa syukur kita itu bertambah. Ya. Tapi kalau misalkan diberikan yang banyak, bisa jadi apa? Rasa syukur kita itu sedikit, dan kemudian kita tidak akan pernah merasa cukup. Akan tetapi sebagian orang tidak meyakini apa yang ditentukan oleh Allah itu adalah yang terbaik, sehingga dia protes. Kenapa saya sedikit ya Allah? Kenapa dia banyak? Kenapa saya diberikan segini kurang ya Allah? Kenapa mereka lebih? Seakan-akan apa yang ditentukan oleh Allah itu keliru. Kalau misalkan seorang bos, manajer, direktur, CEO ketika membagikan masing-masing bagian kepada karyawannya, barangkali ada yang jumlahnya 20%, 30%, sebagian merasa kurang adil, barangkali itu adalah bentuk kekurangan yang ada di dalam diri seorang pemimpin. Karena dia tidak mengetahui akan keadaan masing-masing anak buahnya. Tapi Allah tidak demikian. Allah Maha mengetahui. Maka Allah memberikan jatah kita itu berbeda-beda. Yang menurut kita orang lain banyak, ya jumlahnya banyak, bisa jadi keberkahannya sedikit. Adapun kita yang diberikan sedikit oleh Allah, bisa jadi keberkahannya banyak. Keberkahan di mana? Terletak pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit kita dapat menjadikan kita tetap taat kepada Allah, itu jauh lebih baik daripada yang banyak namun melalaikan kita kepada Allah. Tapi alangkah baiknya apabila kita mendapatkan bagian yang banyak, bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya manusia gitu, Pak. Kasih ya dulu ya Allah banyak, nanti saya taat, Pak. Begitu dikasih banyak, bukannya taat, apa? Maksiat. Ya, begitu diberikan oleh Allah taat, banyak, bukan bertambah taat, tambah menjadi orang yang bermaksiat. Kenapa? Ingat, yang namanya orang bermaksiat itu harus punya modal. Ya, orang pakai kere, apa nak dimaksiatkan? Nak main perempuan, mana ada yang gratis? Betul tak? Nak pasang nomor, pasang pakai apa? Pakai niat. Ya. Apa lagi? Nak mabuk, beli pakai apa? Ya kan? Nak taruhan, mau pasang pakai apa? Maksiat itu perlu modal. Ya. Ketika mendapatkan modal yang banyak, peluang maksiat itu sangat besar. Disitulah rahmatnya Allah kepada kita semua. Bentuk keadilan Allah kepada kita. Ketika kita diberikan yang menurut kita cuman segini ya Allah, cuman segitu itu setidaknya menyelamatkan kita daripada maksiat. Tapi ketika kita protes, ya sudah kata Allah, nih diberikan lebih. Ketika lebih, apa dia bilang? Lebih nih, hendaknya bisalah buat ini, bisalah buat itu. Pada akhirnya khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan oleh penulis, la budda ayya'rifahu. Kenapa kita harus mengenal sifat bagi Allah? Kenapa kita harus mengetahui sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Supaya bertambah keimanan kita kepada Allah. Bertambah itu bertambah kuat, bertambah mantap, bertambah kesempurnaan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa qudratun iradatun sam'un basar, hayatun ilmu kalamunis tamar. Nazam al-musannif rahimahullah ta'ala sifatul ma'ani as-sab'ah fi hadal bait wa qad sabaqa syarhuha fi ma sabaq. Maka penulis kitab ini Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ramadan bin Mansur Al-Marzuqi Al-Makki Al-Hasani menulis nazam ini dengan menutup sifat wajib bagi Allah dengan sifat-sifat ma'nawiyah adalah untuk apa? Untuk melengkapi kesempurnaan pemahaman kita terhadap sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kita tidak hanya mengimani adanya Allah, tapi kita bisa membuktikan di antara tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meyakini adanya Allah namun tidak bisa membuktikan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, berarti imannya kurang sempurna. Berarti kurang mantap keimanannya. Di samping kita meyakini adanya Allah, bisa membuktikan ya adanya Allah dengan apa? Dengan kekuasaannya, maka berarti menandakan bahwasanya keimanan kita kepada Allah itu sempurna. Tatimmatun as-sifatu umuman tanqasimu ila arba'ati aqsam wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Dilihat dalam teks salat, mereka dimintakan beberapa ulama ustaz waktu niat sekalian berbicara pada waktu takbir. Jadi kita harus melafazkan itu dari ucapan sampai ke hati. Ya. Pengertian hati ini apakah kita berkata atau kita sendiri merasakan atau kita sendiri mendengar, supaya salat kita itu betul-betul bisa baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebenarnya bukan hanya solat, setiap ibadah itu harus disertai dengan niat di dalam hati. Selain kita ucapkan, ya, solat, puasa, menunaikan zakat, melaksanakan haji, selain niat yang kita ucapkan, harus ada yang kita hadirkan di dalam hati. Kenapa harus dihadirkan di dalam hati? Karena semua organ tubuh yang kita miliki itu difungsikan untuk ibadah. Kalau hanya dengan mengucap, ya, dengan gerakan, maka hati tidak kebagian ibadah kepada Allah. Makanya dikatakan niat itu adalah ibadah hati, bukan ibadah organ. Ya, ibadah organ itu adalah gerakan, berdiri, ruku, i'tidal, menahan makan dan haus, kemudian tawaf, sa'i, tahallul dan lain sebagainya. Semua anggota tubuh kita ini mendapatkan bagian untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya hati ya punya bagian, punya kewajiban untuk ibadah kepada Allah. Bagian hati ini di mana? Di niat. Bagian hati ini di niat. Lidah bagian di lafaz. Allahu Akbar, membaca Fatihah, membaca doa tasyahud akhir, bersalawat dan mengucapkan salam. Itu bagian ibadah. Dan kemudian ketika menghadirkan niat di dalam hati, itu apakah kita harus mendengar? Ya, maka jawabannya adalah tentu. Apa yang ada di dalam hati kita sudah jelas barang tentu didengar. Tapi pendengaran ini tidak sebagaimana kita mendengar suara yang keluar dari mulut kita. Karena untuk mengeluarkan suara dari mulut kita perlu yang namanya gerakan bibir dan gerakan lidah. Tapi kalau untuk niat di dalam hati supaya kita dengar, tidak memerlukan suara dan tidak perlu menggerakkan bibir, hanya memerlukan yang namanya keadaan. Jelas, Pak? Ya. Sudah? Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.